Wahai Sobat Behram yang tersayang, apakah sudah mempersiapkan link 1 Teduh BDKA? Kita patut bersyukur karena firman Tuhan bisa diperoleh dengan mudah. Namun bagi teman-teman yang di daerah yang mengalami kesulitan mendapat jaringan internet, maka kalian tidak perlu khawatir karena bisa mengumpulkan beberapa teman dengan bimbingan para guru menghubungi panitia Saat Teduh BDKA untuk mendapatkan flash disk renungan harian secara gratis. Tentu saja harus mengikuti komitmen tertentu. Yuk teman-teman, segera dengarkan penjelasan bulit ya dari 1 Samuel pasal 26 tentang hakim yang teragung dan teradil bagian keempat. Halo anak-anak, hari ini kita akan sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kiranya Engkau menolong, memimpin, memberkati kami, di dalam kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tolong kami untuk mengerti apa yang hendak Engkau katakan, dan Tuhan tolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-23. Ibu akan membacakan bagi kita semua. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah anak-anak, kita tahu kalau Raja Saul sangat ingin sekali membunuh Daud. Maka Saul pergi kemanapun juga dengan satu tujuan apa? Mencari Daud dan membunuhnya. Nah saat itu Daud ada di daerah orang-orang Zif. Dan orang-orang Zif tahu kalau Raja Saul sedang mencari Daud. Maka kemudian orang-orang Zif ini bergegas-gegas menemui Raja Saul dan menginformasikan kepada Raja Saul kalau Daud sedang bersembunyi di bukit di daerah mereka, namanya Bukit Hakila. Wah, Saul senang sekali mendapatkan informasi ini. Saul langsung segera mengumpulkan pasukannya dan pergi mencari Daud. Tetapi anak-anak, ternyata Daud juga tahu kalau Saul datang mencari dia. Para pengintai Daud memberitahu Daud kalau Raja Saul sedang berkemah di sebuah tempat bersiap-siap untuk menyerang dia. Daud kemudian mengambil keputusan bahwa dia mau datang ke perkemahan Raja Saul. Apa yang akan Daud lakukan? Apakah Daud akan membunuh Raja Saul? Kita akan lihat di dalam cerita selanjutnya ya anak-anak ya. Daud kemudian mendatangi kemahnya Raja Saul. Dan hari itu sudah malam, semua orang sudah tertidur. Dan Daud dengan ditemani oleh Abisai, salah satu pasukannya yang terkuat, mendatangi perkemahan Raja Saul. Diam-diam masuk ke tengah-tengah perkemahan itu tanpa ada orang yang tahu, sampai persis di sampingnya Raja Saul yang sedang tertidur. Wah, anak-anak, Daud benar-benar pada saat itu punya kesempatan besar sekali. Kalau dia mau membunuh Raja Saul, gampang. Dia sudah ada di sampingnya Raja Saul, ada di depannya Raja Saul. Saat itu Raja Saul sedang tertidur dan semua tentara Raja Saul tidak ada satupun yang tahu. Gampang sekali kalau Daud mau balas dendam, kalau Daud mau membunuh Raja Saul, mudah sekali. Tetapi apa yang Daud lakukan anak-anak? Ternyata Daud cuma mengambil tombak dan kendi air yang ada di sampingnya Raja Saul. Lalu kemudian diam-diam Daud kembali keluar dari perkemahan dan bersembunyi di tempat yang agak sunyi, yang agak jauh dari perkemahan Raja Saul. Loh, kenapa ya si Daud tidak membunuh Raja Saul pada saat itu juga? Kesempatannya kan bagus sekali. Anak-anak, ayat yang tadi kita baca memberitahu kepada kita alasannya kenapa.
Dikatakan di ayat yang ke-23 seperti ini. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ternyata apa anak-anak? Kenapa Daud tidak membunuh Raja Saul pada saat ada kesempatan? Ternyata alasannya adalah karena Daud menghormati Allah. Daud tahu kalau Raja Saul itu adalah raja yang diurapi oleh Allah sendiri. Karena itu Daud tidak mau menjamah Raja Saul. Daud menghormati Allah, maka Daud akan menghormati orang yang diurapi oleh Allah. Lalu setelah menjauh, Daud kemudian berteriak. Dia berteriak kepada Abner, panglima Raja Saul. Dikatakan seperti ini. Hei Abner, apakah engkau bukan laki-laki? Siapakah engkau di antara orang Israel? Kenapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau buat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Wah, Abner dan Raja Saul terbangun, dan mereka melihat, oh, tombak dan kendinya benar-benar sudah ada. Berarti sudah ada orang yang menyusup dan mengambil tombak dan kendi. Berarti keamanan raja itu begitu terancam. Waktu Saul mendengar suara itu, Saul kenal. Wah, ini suaranya Daud. Saul kemudian ganti berteriak, Daud, apakah itu engkau anakku? Daud kemudian menjawab, benar tuanku raja, aku adalah Daud. Tuanku raja, kenapa engkau terus-menerus mengejar aku? Kenapa engkau mau mengusir aku dari tanah perjanjian yang Allah berikan kepada kita semuanya? Wah, setelah Saul mendengar perkataan Daud, Saul menjadi menyesal. Dan Saul kemudian merasa sedih karena dia sudah mengejar-ngejar Daud. Saul merasa bersalah, Saul menyesal. Tetapi anak-anak, itu bukan pertobatan Raja Saul. Saul cuma merasa bersalah saja. Tetapi meskipun demikian, tidak ada hal apapun yang bisa diperbuat oleh Raja Saul kepada Daud. Karena Saul tahu Daud punya kesempatan untuk membunuh, tetapi Daud tidak melakukannya. Maka Raja Saul kemudian hanya bisa melepaskan Daud pergi, tidak lagi mengejar-ngejar Daud, dan kemudian memberkati Daud. Di ayat yang ke-25 dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Nah anak-anak, kalimat Raja Saul ini menunjukkan kepada kita, kalau orang yang sungguh-sungguh menaati Allah, kalau orang itu sungguh-sungguh menghormati Allah, kalau orang itu sungguh-sungguh mendengarkan Allah dan melakukan apa yang Allah inginkan, orang itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Itu adalah kemenangan yang akan didapatkan oleh Daud anak-anak. Tetapi kata-kata ini juga mau mengingatkan kita bahwa kita semuanya, ibu dan anak-anak juga punya kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan terhadap kuasa dosa. Kemenangan untuk bisa melawan dosa. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati, bangkit, naik ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus menang atas kuasa dosa. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga pasti akan mendapatkan kemenangan yang sama. Kita juga bisa menang terhadap dosa. Segala dosa-dosa yang selama ini mengintai, mengintip, menggoda kita untuk bisa melakukan dosa. Tetapi karena kita sudah beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau menghormati Tuhan Yesus Kristus, kita mau menaati Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa menang
terhadap dosa. Kita bisa berkata tidak kepada dosa. Itu adalah kemenangan kita yang paling besar, anak-anak. Anak-anak, kita sungguh-sungguh perlu berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin kita sehingga kita boleh terus menang terhadap dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memimpin setiap kami untuk kami juga boleh menang terhadap dosa-dosa kami, sehingga hidup kami terus menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Daud sangat menyadari bahwa Allah itu Maha Pemurah dan adil. Oleh sebab itu, Daud tidak membunuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau Daud bertindak seperti orang dunia yang membalas, maka tidak ada pernyataan Saul yang istimewa, yaitu orang yang membela kehormatan Allah dan menundukkan diri kepada kepimpinan Tuhan pasti memperoleh kemenangan. Sesungguhnya kemenangan itu merupakan kemenangan Kristus. Berarti Daud taat kepada panggilannya. Besok anak-anak siapkan diri dengan membaca dari 1 Samuel pasal 27. Sampai jumpa.